ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami ila ruhi qutbil ulumi sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Sulman al-Madani sayyidi Syekh Muhammad al-Banjari wa sayyidi Syekh sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Waris arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahur dahirin. Amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-27 puasa Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya kita berada di fase yang terakhir daripada 3 fase Ramadan. Kita berada di 10 akhir Ramadan, kita berada di akhir-akhir hari bulan Ramadan. Maka masih dalam suasana
isqum minan nar, apa yang disabdakan Nabi, wa akhiruhu itqum minan nar, akhir daripada Ramadan kebebasan daripada api neraka. Ada suasana yang rata-rata kaum muslimin sudah diliputi oleh perasaan gembira, perasaan senang, walaupun dengan makna yang berbeda. Namun ada hal yang sama dalam kegembiraan. Apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisaimi furhatani, furhatun indal iftar wa furhatun indal liqa. Ada auqamaqala sallallahu alaihi wasallam, ada dua kegembiraan yang meliputi hati orang yang berpuasa. Pertama adalah gembira ketika dia berbuka puasa. Berbuka puasa dengan dua makna. Yang pertama adalah berbuka di saat menjelang atau berbuka di saat tenggelam matahari atau datangnya waktu maghrib. Yang kedua, gembira di saat berbuka melepas Ramadan, menyungsung Idul Fitri. Berikut kata Rasulullah, dan gembira indal liqa, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kegembiraan ketika dia mengalami kematian. Saat ini kita diliputi oleh kegembiraan, gembira karena kita masih berada di suasana 10 akhir Ramadan, di hari-hari yang pada hari ini adalah hari 27 malam tadi, malam 27. Apakah tadi malam turunnya Lailatul Qadar, atau malam ganjil yang lewat, atau masih ada satu malam 29 Ramadan? Hanya Allah yang tahu kepastiannya. Sedangkan yang lain-lainnya itu hanya bukan kepastian, tetapi sebuah rumusan. Kenapa ulun katakan sebuah rumusan? Karena tidak ada kepastian dan ada perbedaan. Ada Imam Ghazali memberikan rumusan bahwa Lailatul Qadar itu tergantung awal Ramadan. Demikian juga ada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili memberikan rumusan Lailatul Qadar itu bergantung awal Ramadan. Namun dari dua imam ini ada perbedaan, berarti bukan kepastian. Jangankan para ulama, para sahabat sendiri berbeda. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkeyakinan Lailatul Qadar itu malam 25 Ramadan dalam setiap tahun. Berbeda dengan sahabat Nabi yang lain, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas berkeyakinan Lailatul Qadar itu sendiri adalah malam 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah memberikan sebuah kepastian bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di malam 27, tidak ada. Namun Rasulullah memberikan kepastian bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 akhir Ramadan. Imam Syafi'i radhiyallahu an berkeyakinan bahwa dalam 10 akhir Ramadan itu yang sangat diharapkan adalah Layalul Fitri, malam-malam ganjil.
Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Itulah yang disebut dengan rahasia. Rahasia Lailatul Qadar. Kalau ada kepastian yang dibuka, itu bukan rahasia. Yang dibuka ini hanya kisi-kisinya, keluk-keluknya kata orang sekarang. Hanya rumusan-rumusannya, bukan kepastian. Jadi apakah tadi malam 27 Ramadan turunnya Lailatul Qadar atau nanti 29 turunnya Lailatul Qadar, hanya Allah yang tahu kepastian itu. Dan alhamdulillah kita masih berada di suasana 10 akhir Ramadan tersebut. Berikut, alhamdulillah kita sudah suasana gembira. Apa yang dikatakan Nabi, orang puasa itu akan mengalami sebuah kegembiraan hati ketika iftar, ketika berbuka, dan ketika berbuka hari raya. Kenapa bergembira? Apa kita bergembira karena kita sudah terbebas daripada belenggu makan siang dan minum siang? Tidak. Kegembiraan itu tidak lain adalah seperti yang selalu diutarakan, karena kita diberi Allah Ta'ala kemenangan. Kemenangan di dalam melawan hawa nafsu. Kita sukses, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditraining oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didiklat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melewati sebuah peperangan yang sangat besar. Yang dikatakan Nabi, peperangan ini lebih besar daripada perang Badar. Perang Badar terjadi di saat puasa. Perang Badar yang Ahlul Badar itu berjumlah 313 orang, syuhadaul Badri. Perang yang terbesar di dalam Islam. Ternyata Nabi berkata, begitu pulang dari peperangan, Nabi berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasul, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bingung, padahal ini peperangan yang maha dahsyat, peperangan yang ngeri, tapi peperangan yang berat di bulan puasa. Tapi Rasulullah mengatakan ini perang kecil. Yang akan kita hadapi ini perang besar. Qalu ya Rasulullah wa ma jihadul akbar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa jihad yang besar itu? Qala, Nabi berkata, jihadun nafsi, jihad berjuang melawan hawa nafsu. Puasa Ramadan tidak lain adalah jihad besar melawan hawa nafsu. Ketika kita lulus, berarti kita lulus dalam sebuah peperangan yang sangat besar menuju kemenangan. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan bergembira. Oh, ternyata tidak cukup hanya begini, karena ternyata begitu kita telaah, gitu kita pahami, begitu kita dalami, ternyata ujung-ujung pendidikan puasa Ramadan ini adalah satu: membina kualitas spiritual kita. Apakah kualitas hati kita? Apakah kualitas roh
kita, jiwa kita ini ditempa di Ramadan, bagaimana roh kita ini ditempa berhubungan dengan Allah, agar ternyata kualitas spiritual, tarbiyatul ilahiyah, pendidikan rohani ini menghasilkan dampak yang disebut dengan kemanusiaan, yang disebut dengan melahirkan muamalah, berhubungan baik kepada manusia. Sebagai bukti, coba kita lihat, kita coba melihat begini, arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam pertama adalah syahadat. Syahadat ini adalah pondasi keimanan dan keyakinan akan Tuhan, yang disebut dengan kekuatan iman jiwa dan roh. Berarti keyakinan ini hubungannya langsung dengan Allah. Apabila syahadat ini kuat, maka artinya hubungan rohaniah ini kuat kepada Allah, maka akan melahirkan ibadah yang bagus. Masuklah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua adalah sembahyang. Apa sembahyang? Sembahyang itu adalah wuslah, hubungan kita kepada Allah. Maka dia disebut adalah munajat, hubungan komunikasi kita langsung vertikal. Lalu tidak layak seseorang ketika beribadah sembahyang dicampur dengan hubungan-hubungan yang lain. Makanya ulama itu mengajarkan kepada kita berdasarkan Quran dan hadis, ketika seseorang itu berdiri sembahyang, dia harus paham dulu, dia ini berhadapan dengan siapa, dia ini berdiri atas apa, dan dia akan melakukan apa. Dibangun pemahaman dan kesadaran, pada akhirnya seseorang sadar, aku ini menghadap Allah, Rabbul Izzah, Malikul Muluk. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu sadar ketika dia berdiri sembahyang itu menghadap Allah, yang Allah itu adalah Al-Malikul Muluk, King of the King, raja dari segala raja. Kita aja menghadap bupati aja, kepala daerah tingkat 2 aja, kita ada adab, ada penghormatan, ada tata keramanya. Naik lagi level kita menghadap gubernur, kemudian menghadap raja, ada atur bagaimana hati kita, perasaan kita, adab kita ketika kita menghadap presiden. Rata-rata apa yang pernah ulun alami, bukan kisah, dialami, jangankan menghadap langsung presiden, ketika kita ikut dalam acara yang di dalamnya ada presiden yang terkhusus, rata-rata HP tidak boleh dibawa. Maka sangat layak ketika sebuah masjid memberikan peringatan sebelum sembahyang, matikan HP. Kenapa? Ini menghadap Allah. Masa menghadap presiden aja jangankan dibawa, ditinggal, biar HP ini ditinggal. Di mana? Di tempat pengamanan. Kenapa? Ini acara bersama presiden, harus tenang, tidak boleh ada ini dan itu.
baru presiden. Matikan HP. Kenapa? Ini menghadap presiden. Begitu seseorang mengerti, paham presiden ini siapa. Oh, selama ini presiden adalah orang yang dia kagumi, orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Sangat senang dan gembira hatinya ketika dia menghadap presiden. Ini bukan hanya presiden yang kita hadapi, tapi adalah rajanya, seluruh raja yang ada di alam ini, Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adab kita? Matikan HP. Matikan HP. Kemudian tinggalkan pikiran dan urusan yang lain. Berdirilah penuh adab kepada Allah. Hilangkanlah kesombongan dan keakuan dirimu. Hilangkanlah kesombongan dan keakuan dirimu. Sadarlah, akhirnya kita masuk. Kalau bahasa guru ulun, ujar Sidin, sembahyang itu sama lawan menghadap Allah. Bukannya bahasa guru, itu Rasulullah. Mi'rajnya orang beriman. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Lalu ujar Sidin, kita di atas sajadah itu bagaikan naik Nabi di atas burak. Begitu kita masuk ke sajadah, berarti kita sudah menunggang burak. Tinggal menaikkannya lagi, menerbangkan burak yang secepat kilat sampai ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tidak lain ilmu. Apabila begitu kita naik ke sajadah bagaikan menunggang burak, kita punya ilmu, maka kita bisa berangkat ke hadirat Allah, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kasarnya, sebagai pemahaman kita yang agak mendalam, ketika Imam Ali Zainal Abidin ditanya, ketika engkau menyembah Allah, apa tara rabbak, apakah engkau melihat Tuhan? Ali Zainal Abidin berkata, sangat bodoh aku kalau aku menyembah Allah sementara aku tidak melihat, tidak bertemu dengan orang yang aku sembah. Dengan kata lain, apabila kita dalam beribadah sembahyang ternyata yang hanya kita lakukan bentuk ritual, gerak, berdiri, berduduk dan sebagainya, hanya itu yang kita lihat, pikiran kita itu bukan ke Allah Ta'ala, rohaniah kita bukan terkoneksi kepada Allah, maka dipastikan sembahyang kita belum sempurna, sembahyang kita belum sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Kalau mi'raj berjumpa Allah, kalau mi'raj melihat Allah, kalau mi'raj maka mukallamah dengan Allah, berkata-kata, berkomunikasi dengan Allah. Inilah pahaman yang tertinggi dalam pengertian sembahyang beribadah kepada Allah. Modalnya tidak lain adalah ilmu. Hadirin rahimakumullah. Ternyata akhir daripada sembahyang, coba kita lihat Rasulullah
Akhir daripada perjalanan rohaniyah, perjalanan spiritual Rasulullah Isra wal Mi'raj, begitu Nabi berjumpa Allah, apa Nabi berhenti menikmati pertemuan dengan Allah? Tidak. Padahal mohon maaf, di dalam akhirat itu surga merupakan kenikmatan yang sangat besar dibanding dengan kenikmatan dunia. Tetapi nikmat yang paling besar di dalam surga itu adalah an-nazaru ila wajhillah, memandang kepada zatnya Allah, setelah itu memandang Rasulullah. Ternyata di dunia pun nikmat yang paling besar itu adalah zikrullah, memandang Allah, mengingat Allah, dan ini didapat oleh Rasulullah. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi berjumpa Allah, itu nikmat yang paling besar bagi Rasulullah. Tapi kalau kita biasanya dapat nikmat yang besar itu ingin diam menikmati kenikmatan itu. Anggap kayak ini, orang mendapatkan, selama ini mendapatkan perempuan yang dia cintai, lalu kawin. Berarti kan ini ingin menikmati, kada hendak berjauh-jauh, kalau perlu kada keluar rumah, apa ingin selalu bersama dengan orang yang selama ini dia cintai. Tapi apa? Rasulullah tidak begitu. Ujungnya Rasulullah disuruh turun. Rasulullah disuruh turun untuk apa? Menghadap manusia. Artinya lu berhubunganlah kepada manusia, muamalahlah kepada manusia, bersosiallah kepada manusia. Apa artinya? Rohaniyah demi untuk hubungan kepada manusia yang baik. Maka sembahyang yang kita lakukan, seperti minggu yang lihat ulun katakan bahwa akhir sembahyang ini spiritual, hubungan kita lawan Allah, tapi ternyata untuk membentuk bagaimana jiwa kita ini baik berhubungan dengan manusia. Kenapa? Allah isyaratkan dalam kita sembahyang. Kita akhir sembahyang apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah memberi pesan kepada orang sembahyang, hei orang sembahyang, setelah sembahyang engkau berilah kedamaian, ketentraman kepada orang di sebelah kanan dan kepada orang di sebelah kiri. Ini apa? Hubungan kepada manusia. Sembahyang yang baik melahirkan hubungan kepada manusia yang baik. Dia akan memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian kepada orang yang di sebelah kanan dan orang yang di sebelah kiri. Akhir sembahyang. Sekarang puasa. Apa akhir puasa? Puasa ini adalah ibadah rohaniyah. Allah didik rohaniyah kita, hubungan kita kepada Allah sebulan. Ternyata apa? Ujungnya oleh Allah kita disuruh bergembira. Ujungnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita disuruh berfitrah. Berfitrah itu hubungannya kepada siapa? Kepada manusia. Bergembira, menggembirakan, hubungannya kepada siapa? Kepada manusia. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah yang paling baik itu adalah ibadah, perbuatan yang sangat baik itu adalah perbuatan menggembirakan, menyenangkan hati orang lain. Nabi bersabda, idkhalus sururi fi qalbil mu'min
khairun min ibadati sittina sanah. Membuat orang lain hatinya senang, membuat orang lain hatinya gembira, itu nilainya lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Momen akhir Ramadan kita bergembira, tapi ingat, Allah mengingatkan kepada kita, kegembiraan itu jangan egois. Bagilah kegembiraan itu kepada orang lain, gembirakanlah hati orang lain yang saat ini yang sangat membutuhkan kesenangan, kegembiraan itu adalah orang-orang fakir miskin. Orang-orang fakir miskin. Makanya Allah menyuruh kita berfitrah, beri kepada orang fakir miskin. Nah, berarti yang kita dapatkan pendidikan puasa ini adalah melahirkan jiwa kita selalu gembira dan menggembirakan, menyenangkan orang lain. Inilah seiring dengan apa yang minggu lewat ulun katakan tentang ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Apa? Alzimu ambusakum bisalasi khisalin. Mantapkan dirimu 3 hal. Kalau engkau ingin selamat, senang, bahagia, beruntung dunia dan akhirat. 1, rendahkan dirimu. 2, baik-baiklah adab, tata kerama, akhlak, perilaku dan perangai terhadap manusia. Yang terakhir adalah sakhawatun nafsi, pemurah diri. Sekarang coba kita berpikir, Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang seorang wali yang kita kagumi, Sultanul Aulia. Tapi Sidin membuka rahasia. Kata beliau begini, la ablughu ma ila ma balagtu. Aku tidak mendapatkan jabatan, pangkat, gelar, kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Bahasa kita, aku kadang menjadi wali, aku kadang menjadi wali qutbul aqtab, aku kadang menjadi wali ghaus. Aku tidak menjadi rajanya wali bikasratis salah, hanya dengan banyak sembahyang, tidak. Mohon maaf, apa dengan kita sembahyang, mohon maaf, qiyamul lail, jangankan pian, qiyamul lail ini hari-hari akhir, setiap malam qiyamul lail, apakah ini yang menjadikan kita punya kedudukan yang tinggi? Kata Syekh Abdul Qadir, tidak. Enggak, itu kudu usah digawi, bukan. Kita pahami. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, aku tidak mendapatkan kehormatan jabatan ini dengan banyak puasa, tidak. Ayo pang aku nih jadi wali kutub, wali ghaus, Sultanul Aulia, banyak puasa. Karena banyak puasa, tidak. Terus dengan apa? Selama ini kita berpikir gitu. Kenapa? Sembahyang, puasa, hubungan kepada Allah, ini rohaniah kita, spiritual kita. Tapi ternyata walakin, kata Syekh Abdul Qadir, tetapi aku mendapatkan kewalian, jabatan, kehormatan yang tinggi itu hanya 1, bisalamati sadri,
nih dadaku selamat. Apa artinya dadaku selamat? Hatiku tidak ada iri dengki kepada manusia. Hatiku tidak ada dendam kepada manusia, termasuk dendam politik yang sekarang merajalela. Hatiku tidak ada sombong. Dadaku tidak ada bangga diri. Dadaku tidak ada emosional, pemarah. Aku tidak pemarah. Dadaku tidak ada buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada manusia. Sehebat apapun ibadah kita, kalau dada kita masih iri dengki, kalau dada kita masih sombong, kalau dada kita masih emosional, diliputi oleh nafsu amarah, mudah tersinggung, mudah marah, mohon maaf, tidak akan dapat martabat di sisi Allah. Hatiku, dadaku tidak ada hubud dunia. Ini satu. Yang kedua, kata beliau, wal karam, pemurah. Nah sekarang dua macam ini hubungannya kepada siapa? Manusia. Hubungannya kepada manusia. Makanya mohon maaf, Sayyid Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq, kata beliau bahasa kita memastikan orang itu hebat baik agamanya bukan karena ini berjubah berarti agamanya mantap, bukan. Apa orang nang hebat agama itu qiyamul lail terus? Bukan. Apa orang baca Quran terus? Bukan. Tetapi kata Imam Ja'far As-Shadiq, orang yang agamanya hebat itu adalah orang yang bisa memanusiakan manusia. Orang yang bisa memanusiakan manusia, orang yang bisa menghormati manusia, orang yang bisa menghargai manusia, orang yang bisa menyayangi manusia. Inilah orang yang hebat. Namun ini garis besarnya. Kata para ulama, orang itu tidak akan bisa menghormati, memanusiakan manusia. Orang itu tidak akan bisa menghormati manusia, menghargai manusia, menyayangi manusia, kecuali orang itu spiritualnya tinggi, jiwanya mantap, ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu sempurna. Makanya kata Imam Ibnu Arabi, semakin sempurna seseorang mengenal Allah, maka semakin sempurna dia menghormati, menghargai, memuliakan dan menyayangi manusia. Hadirin rahimakumullah, secara umum adalah makhluk Allah. Nabi Musa pernah diuji Allah. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, ausini, Tuhan beri aku pesan yang bisa ulun lakukan dalam kehidupan ini. Kata Allah, pesanku adalah isfiq bi khalqi, kasih sayanglah engkau lawan makhlukku. Itu aja pesanku hidup. Kasih sayanglah engkau terhadap makhluk. Bala ya Rabb.
Inggih Tuhan, langsung diuji oleh Allah. Langsung diuji oleh Allah. Apa? Allah suruh Mikail berubah jadi burung merpati. Berjadi burung merpati. Halus. Allah rubah. Disuruh Allah, Jibril berubah menjadi elang. Menjadi elang. Perintah Allah, elang. Tangkaplah itu merpati. Bahasa kita, makanlah itu merpati. Dikejarlah oleh elang merpati ini. Karena makannya wajar kan, elang nih. Kepipit, dikapung oleh elang. Ini merpati butuh bantuan. Butuh bantuan. Kenapa? Karena dikepung oleh elang. Hendak dimakan oleh elang. Akhirnya merpati hinggap menghadap Nabi Musa. Plek ke hadapan Nabi Musa. Dengan izin Allah, merpati bisa berbicara. Musa, tolong aku. Tolong aku. Aku ingin dimakan, dibunuh oleh elang. Oleh elang. Bahasa kita, apa peduliku? Urusan kamu aja deh. Ujar Nabi Musa, aku bantu. Aku tolong. Bagaimanapun aku tolong. Datang, elang tadi datang, mencoba merpati. Ujar Nabi Musa, wahai elang, apa engkau tidak kasihan dengan merpati ini? Ujar elang, aku lapar. Aku lapar. Kan begitu. Jawaban elang wajar. Aku lapar, butuh makan. Dan ini santapanku. Halo. Ujar Nabi Musa, saking kasih sayang Musa lawan makhluk Allah, kalau engkau ingin makan, kalau engkau hanya ingin makan, jangan ini yang dimakan. Silahkan engkau mau makan tubuhku yang mana? Kata elang, aku ingin bibirmu, silahkan. Aku ingin matamu, silahkan. Asal engkau jangan memakan burung merpati ini. Dia ingin hidup, dia ingin tenang, dia ingin tentram hidup. Silahkan. Silahkan engkau mau memakan apa yang kau senang dari tubuhku. Akhirnya apa? Akhirnya dilihat oleh Jibril, padahal elang ini Jibril. Akhirnya ternyata benar, Nabi Musa kasih sayang terhadap makhluk Allah, berani mengorbankan diri demi untuk menyelamatkan, demi untuk ketenangan, ketentraman hidupnya makhluk Allah, sebagai bentuk kasih sayang terhadap makhluk Allah. Elang buka diri, wahai Musa, aku tidak akan menyakitimu, karena ketahuilah engkau, aku adalah Jibril, itu Mikail. Allah hanya mengujimu sejauh mana engkau kasih sayang terhadap makhluk Allah. Hadirin rahimakumullah. Hubungannya apa? Makhluk Allah. Terakhir, mudahan sempat dan terlambat ulun minta maaf. Ada seorang sahabat Nabi, seorang di zaman Rasulullah ahli maksiat, mabuk apalah, dicibir oleh orang lain,
Ya di mana-mana lah. Kita nih kadang-kadang orang kada terlihat ini dicibir apa, ada dilihat umat berbuat baik dicibir. Janganlah, jangan dihina lah. Mau diajak boleh, dibawa boleh, dihina, dicibir jangan. Tapi apa? Ternyata dia punya kedudukan yang tinggi, atau bahasa kita dihargai oleh Rasulullah. Lu orang begini dihargai Rasul, masa? Begitu ditelaah, diteliti, kerjaanmu apa? Padahal kamu ini maksiat begini, tapi kok Rasul senang kepadamu. Oh, ternyata dia terhadap anaknya sangat sayang, selalu menggembirakan, menyenangkan hati anak. Dia berkata, aku apabila keluar rumah, kemanapun bila keluar rumah, aku pulang pasti membawakan sesuatu yang bisa membuat hati anak senang dan gembira. Itu aja. Jadi bilanya berjalanan keluar boleh, napa nang disenangi anak, napa nang bisa membuat hati anak ini gembira, bahwa ini hanya sekedar menggembirakan itu ternyata nilainya sangat tinggi. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, ibadah puasa pelajaran bagi kita. Ibadah puasa adalah ibadah spiritual, tapi harus melahirkan sikap hubungan kemanusiaan yang baik. Sikap kemanusiaan yang baik, apa yang dikatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, diantaranya adalah al-karam as-sakhawatun nafsi, berjiwa pemurahlah kepada makhluk. Jangan lagi sehebat-hebatnya manusia, mohon maaf nah, biar setahun 3 kali umrah, apalagi seumur hidup sekali, jangan bangga diri. Apakah itu menjamin tinggi martabat? Tidak. Lihat hubungan manusiamu kepada manusia lain bagaimana. Apa kamu sudah sakhawah, sudah bisa memberi murah hati kepada manusia? Kalau belum murah hati, mohon maaf, tidak akan dapat pangkat yang tinggi. Makanya kata para ulama, as-sakha min siyamil aulia. Tanda-tanda orang yang dicintai Allah, tanda-tanda walinya Allah, itu adalah pemurah. Pemurah dengan ilmu, pemurah dengan pikiran, pemurah dengan tenaga, pemurah dengan harta. Ini hubungannya dengan manusia. Yang kesimpulannya Rasulullah katakan as-sakhi habibullah. Orang pemurah itu kekasih Allah, walau kana fasikan, sekalipun dia fasik. Wal bakhil aduullah, walau kana aliman, orang bakhil musuhnya Allah sekalipun orang alim. Aplikasi pemurah, karena kita kada punya harta, maka pemurahlah dengan tenaga, pemurahlah dengan pikiran. Salah satu kepemurahan kita, yuk kita bagi amal-amal ibadah kita kepada orang lain. Contoh, ibarat kita membaca Quran, jangan pemalar lawan amal, hadiahkan lawan orang lain. Ya Allah, aku kada kau memberi duit lawan kaum muslimin, ulun cuma kawa memberi amal, ulun hadiahkan pahala membaca Quran ini kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Membaca sholawat, tuntung membaca sholawat, ya Allah, pahala membaca
baca salawat ini aku hadiahkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang ini. Ini namanya termasuk pemberian lawan amal. Kemudian mendoakan, selalu mendoakan, pemurah dengan doa, banyaki doa Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan ammah. Terserah mau 4 kali imbas sembahyang subuh lebih bagus, imbas sembahyang lebih bagus. Ini salah satu pengamalan kita kadakawa memberi duit karena kita nggak ada sugih, nang sugih lawan duitnya, nang ini lawan ininya. Kita bantu hanya dengan doa, dengan amaliyah, dengan kebaikan yang lain. Inilah di antara hubungan yang melahirkan ibadah spiritual, yang melahirkan kemanusiaan yang baik. Akhirnya itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun sambian berataan, dan ulun hari ini terakhir kuliah subuh di langgar ini, di masjid ini. Maka kalau ada ucapan, perbuatan dan yang lainnya yang salah kada menyamanakan, ulun banyak minta ampun, banyak minta maaf, minta ridha. Mudah-mudahan kita sabarataan disihatkan Allah jasmaniah dan rohaniah kita, dipanjangkan Allah umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu kembali di Ramadan akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyya wal-mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atina bima ataita ibadakal muttaqin fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.